Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya akan mempersembahkan video akuntansi syariah yang berjudul Akad Ijarah. Buat semuanya jangan lupa like videonya dan nonton videonya ya. Oke, check it out. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara DR Show, Dani Rahma Show. Kali ini kita akan membahas mengenai akad ijarah. Menurut kamu, saudara Dani, akad ijarah itu seperti apa sih? Kalau nggak salah, akad ijarah itu sewa guna kan? Iya sih, sewa guna. Tapi daripada kita meneka-neka dan belum pasti tahu jawabannya apa, gimana kalau kita manggil aja narasumbernya? Narasumbernya yaitu mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sriwijaya. Yaitu kita panggilkan Meta Agustariani dan Muhammad Al-Ghazali. Yeay! Halo. Hai. Halo. Halo. Silakan duduk. Halo. Halo, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Saya Meta Agustariani dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dan kenalkan saya Muhammad Al-Ghazali, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baiklah, tadi kita berdua udah bahas tentang akad jariah. Menurut kita berdua itu akad jariah itu adalah sewa guna. Menurut kalian para narasumber, akad jariah itu seperti apa sih? Siapa yang mau jawab tadi? Ya, saya duluan ya. Jadi, kalau menurut saya, akad ijarah itu adalah penjualan manfaat atau terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan akad yang gunanya untuk meringankan satu sama lain atau kedua-duanya diringankan. Itu tuh sangat dianjurkan sekali sama agama Islam, itu untuk tolong menolong. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut narasumber Ghazali? Kalau menurut saya seperti ini. Akad ijarah itu pemindahan pemanfaatan suatu barang atau jasa yang berpindah bukan kepemilikan dari suatu barang atau jasa tersebut, tapi lebih kepada hanya pemindahan manfaat dari suatu barang atau jasa tersebut. Pemindahan manfaat. Pemindahan manfaat itu yang seperti apa? Apakah Anda bisa memberikan contohnya? Contohnya itu seperti ini, misalnya Saya Indri, ya oke Indri. Nah, misalnya Mbak Indri nih ya, oke. Mbak Indri mau bikin busana atau semacam itu ya, mau bikin baju atau bikin kemeja, itu kan kalau seandainya kita bikin baju itu kita hanya beli bahan mentah. Ya oke. Kalau kita mau bikin baju berarti kita datang ke tukang jahit. Ya, jadi seperti itu, kita beli bahan, kita datang ke tukang jahit, ya tukang jahit ini memberikan jasa dari bahan yang Mbak Indri tadi punya untuk dijadikan sebuah busana. Baiklah, tadi pengertiannya udah kalian jelasin nih. Kita ngerti banget ya, nggak? Keren banget. Gimana kalau menurut apa gini yang syarat deh. Syarat akad ijarah itu gimana sih menurut kalian berdua para narasumber? Kalau menurut saya, syarat yang pertama itu kedua orang yang bertransaksi itu harus balik. Jadi dalam artian balik itu tuh dia itu dewasa dari segi pemikiran, dewasa segi umur. Yang kedua, objek yang disewakan itu harus jelas. Dan ketiga, ada kerelaan dari si pemberi sewa dengan keduanya. Dan yang terakhir itu upah atau sewa itu harus jelas. Itu tuh yang terakhir tuh, upah atau sewa harus jelas. Gini ya, misalnya ada orang yang ingin menyewakan kosnya, dia membayar uang muka, tiba-tiba dia ngebatalin DP itu. Gimana sih menurut akad ijarah? Jadi dalam kasus tersebut, jika seseorang membatalkan secara sepihak, uang tersebut itu menjadi hak pemberi sewa. Jadi si penyewa itu tidak boleh menuntut uang tersebut. Jadi kami nggak boleh menuntut, ini uang kami, ini nggak boleh. Jadi udah jadi hak pemberi sewa uangnya. Gitu. Sampai gue kasih tahu nih temen-temen gue. Soalnya kita masih pada bingung ya kan? Iya. Jadi kalau itu, berarti miliknya ke pemilik sewa bukan ke kita ya? Iya. Oke, tadi pengertiannya udah, syaratnya udah. Tapi ada yang kurang deh satu, apa ya? Rukun. Bener-bener rukun. Rukun akad ijarah itu apa sih menurut kalian? Apa aja deh? Rukun akad ijarah itu ada empat. Yang pertama itu mujar. Mujar itu pengertian
kalau dari bahasa kita Indonesia yang mujar itu orang atau barang yang disewa. Oke. Nah, yang kedua itu mustajir. Mustajir itu orang yang menyewa. Yang ketiga sirot. Sirot itu ijab dan kabul. Oke. Dan yang terakhir ada upah dan manfaat. Tunggu deh, ada yang kurang. Yang pertama itu mujar. 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 Apa sih? Orang Atau barang yang disewa. Orang yang disewa. Iya, Orang yang disewa kan pikirannya Iya. gimana gitu Oh, kan? bukan Oh, orang yang disewa bukan yang ya? seperti apa. Oh, ya, oke, oke. Kirain apa gitu. Emang gimana itu? Itu maksud dari orang yang disewa itu mungkin lebih kepada jasa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Lebih kepada jasa yang telah dilakukan. Oh, jasanya, Iya, jasa. bukan orangnya, Oh, jasanya. jangan pikiran Iya, negatif. Jasanya gitu. Pengertiannya tadi udah, caranya pun juga udah. Tapi ada kurang satu deh, apa ya? Rukun. Oh deh, syarat Iya, rukun. Rukun akad ijarah itu apa? Iya. Rukun Apa aja rukunnya? Rukun akad ijar itu ada 4. Ya. Satu itu mujar. Oke. Mujar dalam artian bahasa kita bahasa Indonesia itu orang atau barang yang disewa. Iya. Mujar. banget. Yang kedua itu ada mustajir. Mustajir itu orang yang menyewa. Yang ketiga ada sirot. Sirot itu ijab dan kabul. Oke. Tuh. Dan yang terakhir ada upah dan manfaat. Tunggu deh, agak uring. Oh, yang pertama tadi Pertama, mujar. Mujar. Hmm. Orang yang disewa. Iya, kan? orang. Maksudnya gimana sih? Orang disewa. Iya, orang yang Maksudnya? disewa. Hah, maksudnya? Oh, maksudnya itu jangan Agak- bukan oh, bukan. agak Ya, gini, oh bukan, my enggak, God, bukan. bukan gitu ya, Bukan 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 gitu. masalah Oke, orang yang oke. disewa yang macam apa itu. Itu Maksudnya? bukan. Maksudnya itu lebih kepada orang yang disewa itu lebih kepada jasanya. Jasa setelah dia melakukan pekerjaan. Oh, jasanya. Oh, jangan pikir negatif. Jasanya. Bukan Ke jasa. apa ya, bukan Oh, lebih ke jasa gitu ya. Masih. Sorry. Gue pikirannya udah gimana gitu. Kalau sudah rukun pasti ada objek dong. Objek dalam akad ijarah. Ya. Objeknya itu seperti apa? Objek ijarah itu juga terbagi menjadi dua. Oh, Ada oke. berbentuk aset dan ada juga bentuk barang. Aset itu ada dua, aset yang tidak bergerak dan aset yang bergerak. Iya. Kalau aset yang tidak bergerak itu seperti rumah. Dan aset yang bergerak itu ada mobil, motor, Tanah juga kan? tanah itu termasuk aset yang tidak bergerak. Oh, gitu. Kalau Yang kedua tadi jasa itu. jasa. Oh, kalau objek jasa itu seperti ini lebih kepada hasil karya. Setelah orang melakukan hasil karya atau setelah dia melakukan pekerjaan suatu penyandang seseorang. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Oh, yang pengertian tadi. pengertian awal Ah, kita contohnya itu, tadi. itu, Oke, itu. jasanya berarti Iya. ya yang oke. Ini Kalau mau tambahin sedikit dari Oh, iya, teman oke. saya sangat Iya. setuju banget kata Bang Jali tadi. Hmm. Cuma saya mau nambahin aja untuk Ah, objeknya ya. itu lebih di spesifikasinya harus dijelasin. Jadi tidak ada manipulasi antara pemberi dan penerima barang dan jasa tersebut. Oh, jadi spesifikasinya. Iya, jadi harus lebih jelas, lebih detail. Jadi tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain. tuh gitu Rahma, jangan Iya, merugikan oke. orang lain. Oke, saya tidak pernah merugikan orang lain yang dirugikan sama saya. Bener? Itu kan kalau mau minum dulu deh. Iya, Ini iya, kan iya. acaranya santai, ya kan? Ayo kita Minum dulu. Oke, tadi saudari Meta mengatakan bahwa transaksi itu harus jelas dan detail. Bisa kak transaksi itu tidak jelas dan detail? Kenapa harus jelas dan detail? Iya, jadi dalam sewa usaha itu kan harus jelas dan detail yang udah diterangin tadi kan. Kenapa itu harus detail? Karena jenis usahanya itu harus jelas seperti apa, harus jelas. Kemudian berapa lama waktunya. Kemudian gajinya yang diberikan, gaji atau upah yang diberikan itu harus jelas. Iya. Jadi harus jelas detail apa yang harus akan isinya. Itu jelas. Iya. Bentar deh. Ini ada dari teman aku tadi sebelum aku masuk ke sini. Jadi teman aku ada pertanyaan gitu. Jadi soal kita kan sebenarnya lagi bahas akad ijarah ya. Jadi kenapa tuh nanyain dalam hukum Islam itu kan ada dua jenis ijarah. Bisa nggak sih kalian tuh jelasin lagi? Soalnya kebenaran aja temen aku lagi nonton nih, kali-kali aja dia denger kan. Jadi sekalian dia jelasin jadi nggak ribet lagi akunya lagi. Nah, siapa kalian dulu? Siapa yang Siapa? mulai? Oke. Jadi dalam Islam itu ijarah itu ada dua. Hubungan dengan ijarah itu ada dua. Iya. Yang pertama itu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa.
Yang berhubungan dengan sewa jasa ini maksudnya kita itu menyewa jasa, memperkerjakan seseorang dengan imbalan atau upah setelah orang tersebut bekerja, setelah dia menyelesaikan suatu pekerjaannya. Dan yang kedua ini sewa ijaro yang berhubungan dengan sewa properti atau aset. Oh ya, betul. Nah, seperti itu. Ini ya sewa guna aset atau properti ini itu seperti leasing di akuntansi konvensional ya. Oh iya. Nah, leasing tahu kan leasing? Ya, itu kita meminjam atau menyewa sebuah, misalnya kalau benda-benda itu seperti mobil atau motor, itu kan kita nyewa itu kan dengan imbalan biaya sewa. Kita menyewa itu. Kalau kita syuting atau kawasan syuting gitu kan kita sewa kan itu Iya. syuting kan berarti itu termasuk ijarah untuk apa gitu Ya itu juga bisa. mobil Ya, gitu. buat kita Untuk properti syuting gitu kan Syuting, ya. Jadi harus ada akad. Oh, jadi harus ada ijab kabul dulu atau gitu ya agar Betul, Rahma. semuanya tuh jelas. Jadi ada tanggung jawabnya dari pembeli dan penerima sewa. Oh betul, jelas. Cukup, mungkin teman saya mengerti ya yang di sana tuh. Yang mudah-mudahan dia jelas, dia terang, Udah jadi ngerti enggak. ya. Oke. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara kali ini yang bertemakan tentang akad ijazah. Sebaiknya kita akan menyimpulkan dari acara ini. Silakan saudara, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan akad ijaro yaitu sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak pemilikannya, tapi hak guna atau manfaat. Manfaat dari suatu aset, dari jasa atau pekerjaan. Dan kesimpulan kedua, Rahma. Oke. Yang kedua semuanya yaitu aset yang disewakan objek ijarah dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Mungkin itu kesimpulan kita dan kali ini kita mungkin ada waktu kita akan mempertemakan lain mungkin ya Iya. dari talk show yang lain. Baiklah, terima kasih Iya. buat narasumber kita kali Iya, ini. sama-sama. Besok kita kesini lagi ya dengan tema yang lain. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa